Shalom, pada seri kelima ini kita masih membahas agama di seputar dunia Romawi. Dan secara spesifik kita akan melihat sekelumit tentang Gnostisisme. Saya mempergunakan buku Mark Alan Powell yang berjudul Introducing the New Testament, edisi revisi 2018, sebagai landasan untuk membahas teori ini. Tentu saja secara garis besarnya, dengan beberapa penambahan dari buku sumber lain. Nah, salah satu perkembangan yang signifikan bagi agama Kristen di abad kedua adalah munculnya Gnostisisme, sebuah gerakan keagamaan, atau jika kita tidak sebut itu sebagai agama, kita bisa menyebutnya sebuah perspektif filsafat yang tentu saja sangat menarik bagi banyak orang Kristen pada waktu itu. Dan menurut Mark sendiri, kemunculannya menjadi semacam kutukan bagi pemimpin gereja kala itu. Gnostik sendiri berasal dari bahasa Yunani gnosis yang berarti pengetahuan. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang gnostik sangat sulit untuk didefinisikan. Karena sebagai sebuah agama dan fenomena ideologis, Gnostisisme ini mengambil banyak bentuk dan memiliki banyak ekspresi yang berbeda. Makanya bisa kita lihat ada yang disebut sebagai Gnostik Yahudi, Gnostik Kristen, bahkan juga ada Gnostik Pagan. Nah, pernikahan Gnostisisme dengan kekristenan terbukti memang sangat efektif di sepanjang abad kedua, ketiga, dan keempat. Ada Gnostik versi-versi kekristenan yang merupakan alternatif utama dari yang biasanya kita anggap sebagai arus utama kekristenan. Gnostik ini punya kisah Injilnya sendiri. Mereka menceritakan tentang kisah-kisah Yesus dengan cara-cara yang mencerminkan minat mereka. Lalu kemudian mereka mengkaitkan cerita-cerita itu dengan murid-murid Yesus atau kenalan dekat Yesus yang sebenarnya sangat keliru. Nah, ada berbagai ekspresi pemikiran Gnostik yang berasal dari sikap dualistik radikal yang menganggap bahwa roh itu pada dasarnya baik dan materi secara fundamental itu jahat. Demikianlah dunia fisik itu pada umumnya, dan tubuh manusia ini secara khusus dipahami sebagai penjara material, di mana jiwa atau roh ilahi sudah terperangkap di dalamnya. Bentuk Gnostisisme yang paling umum dikenal itu berpendapat bahwa Allah itu terlalu agung dan terlalu kudus untuk dapat menciptakan dunia materi dengan segala kehinaan dan kebobrokannya. Maka dunia diciptakan oleh dewa jahat, atau setidaknya lebih rendah yang dikenal sebagai demiurge. Maka perkara dunia sama dengan kejahatan. Bila orang ingin memperoleh keselamatan, maka dia harus meninggalkan dunia materi dan mencari dunia yang tidak kelihatan. Nah, manusia itu pada dasarnya roh abadi yang ditangkap oleh demiurge dan sekarang sedang terkurung dalam tubuh manusia di dunia materi. Orang-orang Kristen Gnostik percaya bahwa Kristus itu sudah datang sebagai seorang penebus rohani yang kemudian disamarkan keberadaannya sebagai manusia untuk memberikan pengetahuan rahasia. Pengetahuan inilah yang memungkinkan bagi mereka yang tercerahkan untuk kemudian dibebaskan dari keberadaan material mereka dan menyadari identitas sejati mereka sebagai makhluk spiritual. Nah, implikasinya sistem kepercayaan seperti itu untuk kehidupan di dunia ini bervariasi secara dramatis. Sebagian besar dari kaum Gnostik berpendapat
bahwa pembebasan dari kedagingan itu melibatkan penolakan terhadap kesenangan jasmani dan juga keprihatinan materi. Maka mereka kemudian hidup selibat. Mereka terus berpuasa, mereka melakukan diet ketat, dan aspek lain dari gaya hidup asketis dan keras yang akan memungkinkan mereka menjadi lebih spiritual. Tapi kaum gnostik lain menarik kesimpulan sebaliknya malahan. Mereka terlibat secara bebas dalam segala hal. Mereka mempergunakan tubuh dengan sesukanya dengan alasan bahwa karena roh adalah yang terpenting, maka apapun yang orang lakukan dengan daging itu sama sekali tidak relevan. Nah, saudara, kita perlu menekankan bahwa gnostisisme ini tampaknya merupakan perkembangan dari abad kedua, ketiga, dan keempat. Tidak ada bukti bahwa gerakan seperti ini memiliki daya tarik pada saat laporan peristiwa perjanjian baru sedang terjadi atau ketika kitab-kitab perjanjian baru sedang ditulis. Meskipun demikian, para sarjana sejarah itu memperkirakan bahwa gerakan seperti ini bukan baru muncul dan sepenuhnya terbentuk di pertengahan abad kedua. Asumsinya adalah ide dan kecenderungan yang nantinya akan didefinisikan sebagai gnostisisme itu pasti sudah ada sebelumnya. Nah, menurut catatan ensiklopedi Alkitab masa kini jilid yang pertama, ada beberapa informasi tentang gnostik dalam perjanjian baru. Misalnya bidat Kolose yang menggabungkan spekulasi-spekulasi filosofis kuasa perbintangan, ketakutan kepada malaikat-malaikat perantara, tabu terhadap makanan, dan praktek-praktek bertapa dengan unsur-unsur yang dipinjam dari Yudaisme. Bisa ditemui dalam Kolose 2 ayat 8 sampai 23. Lalu kemudian di surat-surat penggembalaan itu ada pengajaran yang dicela karena dicampurkan dengan mitologi dan silsilah. Bisa dijumpai dalam 1 Timotius 1 ayat 4. Dan juga ditandai dengan melakukan pantangan keras. 1 Timotius 4 ayat 3. Ada juga dongeng-dongeng Yahudi di dalam Titus 1 ayat 14 dan seterusnya. Spiritualisasi dari kebangkitan dalam 2 Timotius 2 ayat 18 juga disertai moral yang rusak. 2 Timotius 3 ayat 5 sampai 7. Semuanya itu apa yang disebut dengan pengetahuan. 1 Timotius 6 ayat 20. Nah, bidat yang berbahaya yang ditentang dalam surat-surat Yohanes menyangkal kemanusiaan Kristus. Terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 3, 2 Yohanes 1 ayat 7. Mengenai guru-guru palsu di Asia, ungkapan yang berbunyi gnostik, seluk-beluk iblis itu digunakan di sana. Dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24. Beberapa di antara ciri kehidupan gereja di Korintus juga memantulkan istilah-istilah dan gagasan yang dikembangkan dalam gnostik. Ya, jadi ada kesenangan terhadap gnosis atau pengetahuan. 1 Korintus 8 ayat 1 dan 13 ayat 8. Begitu juga ada kesenangan terhadap hikmat dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17 dan seterusnya. Lalu kemudian ada kebebasan yang berbahaya dari sementara orang terhadap soal-soal seksual. Sementara yang lain malah mempersoalkan pernikahan. Itu ada di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 13 dan 1 Korintus pasalnya yang ke-7. Lalu kemudian terlihat di sana ada penyangkalan akan kenyataan terhadap kebangkitan.
di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-12. Nah saudara, hal-hal ini hanyalah berupa gejala-gejala, tidak merupakan suatu sistem, tapi memperlihatkan sarana tempat sistem-sistem gnostik bertumbuh dengan subur. Gnostik dengan unsur-unsur Yunani, unsur-unsur Timur, dan unsur-unsur Yahudi, apakah itu dilihat sebagai agama dunia ataupun hanya suatu kecenderungan terhadapnya, adalah tetap agama kafir. Dia melekat sebagai parasit terhadap kekristenan dan mengambil bentuk-bentuk tertentu dengan menyedot makanan dari kekristenan. Gnostik ini ingin mencapai sasaran Kristen dengan cara kafir. Demikian sekelumit tentang gnostisisme. Tuhan memberkati.